Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bandan TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi kini kembali menyapa Anda. Dan pemirsa, kali ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama. Ini terkait dengan 23 pejabat eselon 2 yang dilantik dan apa kemudian gebrakan Pemprov Banten. Kita ketahui pemirsa, setelah sekian lamanya ini kosong, akhirnya jabatan eselon 2 di lingkungan Pemprov Banten ini terisi pada Senin tanggal 2 November 2025 kemarin, dan Gubernur Andra Soni melantik sebanyak 23 pejabat eselon 2 dalam upacara pelantikan yang dihadiri berbagai pihak. Kali ini pelantikan ini bukan hanya soal mengisi kekosongan jabatan saja, namun tentunya juga bagian dari upaya penyegaran dalam struktur organisasi perangkat daerah. Namun masih ada beberapa OPD yang diisi oleh PLT dan rencananya akan ada mutasi tahap kedua dalam waktu dekat ini. Kita akan coba membahas lebih jauh, tapi membahasnya tidak sendiri. Saya sudah hadir di sini Ibu Dr. Sinta Wisnuwardani, anggota Komisi 1 DPRD Banten, fraksi PKS, Dapil Kota Cilegon. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu, hari ini kita bisa bersua kembali? Iya, alhamdulillah baik. Bisa bersua kembali di kesempatan yang berbeda. Iya. Di perjalanan aman Bu? Aman, Ya, tidak ada ya, agak macet dikit lah Macet karena dikit. ada perbaikan jalan ya di kalau dari Bayangkara mau ke arah sini tuh kan lagi pelebaran ya, pelebaran. Lagi pelebaran, Jadi ruas jalannya ditambahkan lumayan itu. Jadi jalannya gantian arus ininya. Harus bersabar lah, apalagi ini kan pembangunan, nanti setelahnya kan lebih enak ya masyarakat. Nah Ibu, ini kita berbicara soal eselon 2 yang kemarin baru saja dilantik di tanggal 2 November kemarin. Ini setelah sekian lama Bu, ini hampir 10 bulan lamanya. Bagaimana Ibu melihat pandangan Ibu terkait dengan pelantikan eselon 2 ini Bu? Ya, saya sebagai anggota Komisi 1 menyambut baik ya atas pelantikan 23 pejabat eselon 2 ini. Karena kan kita melihat kekosongan yang terjadi cukup lama ya. Kan ini tentu banyak hal-hal yang beberapa urusan yang jadinya terhambat ya karena kekosongan ini ya. Itu sih menyambut baik lah. Dan juga harapannya kekosongan ya ada pelantikan selanjutnya ya untuk mengisi kekosongan yang masih ada gitunya. Nah ini kan sudah hampir 10 bulan di era setelah pelantikan Gubernur Andra Soni dan juga Dimyati, ada berapa banyak kekosongan, dan kita masih menunggu, masih ada beberapa PLT di OPD-OPD di Provinsi Banten sendiri yang emang kita akan menunggu entah kapan ini dalam waktu dekat bilangnya. Cuman menurut Ibu gimana sih penilaian Ibu sendiri terkait dengan prosesnya pergantian ini, penyegaran yang prosesnya ini lumayan terlalu lama bahkan mungkin. Ya mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan dan juga terkait juga dengan penempatan orang yang tepat gitu kan di posisi yang tepat juga, dan juga ya kita kan melihat memang dengan mulai terisinya jabatan ini kan mudah-mudahan sih hal-hal yang menjadi tupoksi kewenangan di jabatan tersebut kan bisa segera teratasi ya, karena kan bisa jadi selama ini akan terhambat ya kan, baik ya mungkin hal sepele mungkin yang itu harusnya sudah menjadi udah di ACC mungkin karena kewenangannya tidak kan jadi lambat, atau program-program lain yang memang harusnya sudah selesai atau sudah berjalan, apalagi ini APBD murni kan sudah berjalan, udah mau berakhir, kita sudah mulai masuk APBD perubahan gitu kan, dan tentu saja kan ada hal-hal yang terkait untuk pembahasan itu kan menjadi terhalang ya kalau orang-orangnya belum tempat ininya belum masih PLT gitu ya kinanya. Iya, kalau menurut Ibu sendiri ini kan tentunya menyebabkan beberapa program terhambat karena masih diisi oleh yang bukan definitif begitu. Kalau penilaian Ibu sendiri, apa sih yang kemudian menjadi kendala nih terkait dengan proses pergantian atau penyegaran ini? Kenapa baru ininya ya? Kenapa nih? Ini juga setelah 10 bulan juga masih banyak yang PLT begitu.
Ya mungkin alasan utamanya mungkin ya kita tetap di Komisi 1 ini menyoroti soal kekosongan ini ya. Dalam beberapa rapat-rapat pun kita juga sudah banyak menyampaikan gitu kan ya, mempertanyakan ini gitu ya. Karena kan kita mengalami sendiri untuk koordinasi kan dengan mitra yang di OPD kan ya, itu juga mengalami kendala ya gitunya ya. Nah, itu juga menjadi perhatian kita juga, dan kita juga sudah banyak menanyakan juga ya dalam setiap rapat-rapat. Dan ya tadi mungkin kewenangan ini ada di pemerintah daerah juga, dan juga untuk penempatannya juga kan terkait mungkin kayak semacam penilaian gitu kan ya, itu kan perlu waktu gitu kan agar menempatkan orang pada posisi yang tepat gitu. Dan yang jelas dari sisi kemampuan ya kan ya, nah, dari sisi mereka memang mampu untuk berada di tempat tersebut gitu. Nah, ini berarti terkait dengan kekosongan beberapa bulan yang lalu ini sudah menjadi sorotan serius dari Komisi 1 DPR. Iya, betul. Nah, ini apa yang kemudian temuan-temuan yang ditemukan begitu yang menjadi penyebab akhirnya ini terjadi keterlambatan begitu, dan apa dampak melebar ke sana, dampak melebar akibat dari kekosongan ini? Ya kalau ini ya mungkin kalau dampaknya yang kita rasakan sih ketika kita rapat terus terkait dengan satu kebijakan yang memang harus diputuskan ya, memang jadi terhambat gitu kan ya. Karena mereka tidak bisa memutuskan. Iya betul, karena bukan kewenangannya. Terus kemudian juga terutama kalau kita bahas terkait dengan anggaran juga kan itu juga kan atau ketika kita dalam fungsi pengawasan kita meminta rincian anggaran gitu kan lebih detail gitu kan ya, mungkin ini juga menjadi hambatan juga kan ininya kan, kita tidak bisa mendapatkan penjelasan yang rinci gitu kan. Nah itu kan juga menjadi hambatan buat kita. Berarti ini setelah dengan pengisian beberapa posisi-posisi strategis ini, nah ini apa yang kemudian menjadi harapan Ibu sendiri, kemudian dari teman-teman Komisi 1 sendiri, Bu? Harapannya ya birokrasi bisa lebih berjalan dengan lancar lagi, terus kemudian komunikasi baik antar pimpinan maupun dengan bidang-bidang di bawahnya bisa berjalan lebih lancar lagi, sinergisitas antar OPD ya kan ya bisa lebih terjalin lagi, lebih baik lagi. Dan tentu saja yang utamanya kan bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi gubernur ini bisa lebih bisa lebih terlaksana dengan baik gitu ya ininya. Kalau dengan adanya yang definitif ya kinannya. Jadi kan tujuan utamanya gitu, bagaimana kan mereka kan sebagai kayak menteri kita pembantu ya, yang membantu gubernur dan wakil gubernur terpilih kan, berarti kan mereka juga bisa sinergisitas gitu ya. Itu kan jadi bisa lebih harmonis ke depannya ya. Ini kan kita ketahui ya nih Bu, ada 23 pejabat eselon 2 yang ini sudah ditempatkan. Nah, menurut Ibu sendiri dari ke-23 pejabat ini, beberapa mungkin Ibu sudah mengenalnya begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan penempatannya begitu Bu? Ini pandangannya saja gitu. Beberapa saya kenal ya, dan beberapa juga kan tadinya dia menempati posisi wakil, mungkin kan naik jadi pimpinan. Nah, itu beberapa saya kenal, dan terutama yang di mitra-mitra kita di Komisi 1 ya. Nah, saya rasa dan selama ini sih kinerjanya cukup baik lah gitu ya dari beberapa yang saya kenal itu. Ya mudah-mudahan dengan mereka sekarang menjadi definitif ya, kinerja yang sudah baik yang dilakukan sebelumnya bisa terus dipertahankan ya kinannya.
Nah ini kan Pemprov Banten sendiri Bu, kalau bicara soal penempatan, ini kita ketahui di Pemprov sendiri menerapkan sistem manajemen talenta dan dalam penempatan jabatan ini sistem meritokrasi yang tentunya menjadi apa ya, menjadi acuan atau menjadi salah satu tujuan utama dari Pemprov Banten dalam menempatkan para pejabat-pejabat ini. Kalau Ibu sendiri memandangnya ini, melihat metode ini seperti apa begitu? Ya, baik ya. Jadi kan kita bisa lebih profesional dalam menempatkan orang-orang dan juga lebih objektif ya. Dan posisi yang orang the right man and the right place gitu ya, gitu. Ininya jadi dan ya tadi jadi profesional, transparansi, kemudian juga orang yang tepat gitu kan ya, gitunya dan penilaiannya bisa ini ya, lebih tepat orangnya di situ. Kalau masyarakat sendiri kan pasti menilai nih, ini Pemprov Banten sedang menggaung-gaungkan nih manajemen talenta begitu kan. Nah, apa yang kemudian bisa menjamin penempatan yang dilakukan oleh Pemprov Banten ini benar-benar sesuai begitu, tidak terkaitan dengan politis dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Bu? Ya, itu kan salah satunya untuk dengan ini kan jadi lebih terbuka, jadi hal-hal yang meminimalisir ya, hal-hal yang mungkin jangan politis, dan itu kan bisa diminimalisir dengan adanya ini ya, gitu kan. Talenta ini. Dan ya kalau kekurangan pasti ada lah, namanya juga ini ya, tapi kan kekurangan itu pasti bertahap akan terus diperbaiki ya kan ya. Dan di negara-negara lain kan juga sudah mulai dikembangkan ya ini ya. Jadi ya artinya ya ini juga sebagai salah satu bagian dari mungkin bisa dikatakan mungkin reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi. Iya. Jadi kan kita tentu ingin membangun pemerintahan ini yang ini ya yang didukung dengan mereka yang berkinerja dengan baik, profesional ya, juga semangat untuk mengabdi. Ya, gitu. Ini salah satu bentuk reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemprov Banten. Nah, ini menjadi pertanyaan selanjutnya mungkin Bu, kalau Ibu dokter sendiri kan ini dari Komisi 1 melakukan pengawasan juga sebagai Komisi 1, melihat proses ini, proses pelantikan, penempatan dan lain sebagainya ini apakah sudah transparan dan sesuai dengan aturan begitu Bu? Ya, saya rasa cukup transparan. Atau ada catatan khusus mungkin dari Ibu sendiri? Sejauh ini sih dengan ya terus terang sih saya juga tidak mengenal semuanya ya, tapi dari 23 itu juga kan adalah yang saya kenal. Nah, itu sih saya rasa mereka sudah tepat sih di posisinya, dan saya juga punya pengalaman bekerja sama dengan mereka gitu ya, dan cukup baik lah kinerjanya, saya nilai. Ya, ini kan dalam rangka mendukung visi misi Gubernur kita Pak Andra Dimyati juga terkait dengan tanpa korupsi. Nah ini apa kemudian langkah pengawasan dari DPRD sendiri Bu untuk menjaga proses ini tetap bersih begitu, tanpa tanpa titip menitip begitu? Ya tentu ini ya kalau itu kan dia sifatnya lebih kepada mungkin ada aduan dari masyarakat ya, kita terbuka lah ya. Kalau masyarakat ada yang mengadukan mungkin kan, nah itu kan kita bisa menelusuri lebih jauh ya giniannya. Nah itu kan dari situlah mungkin kita bisa lihat ya. Nah ini menjadi pertanyaan juga, kalau Komisi 1 ini kan Bu membidangi soal pemerintahan termasuk kepegawaian. Nah menjadi pertanyaan apakah terkait dengan komunikasi dengan BKD, ini ada proses lanjutan mutasi tahap 2, ini bagaimana Bu? Ya itu nanti tetap ya sedang masih proses pembahasan sih ya. Tapi komunikasi sudah ada Bu ini? Ada. Berarti ada mungkin antar pimpinan ya, gitunya ya. Ya ini menjadi pertanyaan juga, kalau untuk beberapa OPD yang kita tahu ini diisi masih ada, walaupun kemarin baru
kemarin kan baru 23 pejabat yang dilantik, ini masih ada beberapa yang diisi oleh PLT. Nah, ini termasuk di eselon 3. Nah, dari Komisi 1 sendiri apa sih Bu, dorongan dari Komisi 1 kepada Pemprov Banten sendiri agar segera nih? Karena kan tadi kita lihat ya bagaimana kemudian dampaknya akhirnya beberapa kebijakan tidak bisa berjalan gitu. Karena belum diisi oleh pejabat yang definitif gitu. Dorongan apa saja Bu? Iya, dorongannya agar lebih dipercepat lah proses ininya ya. Jadi kalau tidak rangkap-rangkap jabatan ya, jadi mereka juga kerjanya fokus dan juga tidak menimbulkan disharmoni lah dalam mereka bekerja kan ya, gitu. Itu aja sih hambatannya. Berarti kalau dari Komisi 1 sendiri tetap ini ayo gitu ya. Iya, kita dorong lah untuk ini ya, karena kan yang jelas kalau rangkap-rangkap jabatan itu kan tidak optimal dalam bekerja ya nantinya ya, gitunya. Dan juga terutama kalau mereka yang pejabat berwenang memberi keputusan kan juga menjadi kan ini. Terus disharmoni dengan di bidang di bawahnya juga kan, gitunya. Kalau dari pandangan, secara kita melihat dari pandangan pengawasan legislatif itu, ini dengan kehadiran 23 pejabat baru di eselon 2, nah apa yang Ibu lihat di potensi mendorong mensukseskan visi misi Gubernur Banten sendiri? Gitu? Di jabatannya itu pertama hal-hal yang ini kali ya, yang di pemerintahannya ya, di posisi-posisi yang di yang di pemerintahan ya. Kalau yang di dinas-dinas itu kan kayak dinas sosial ya, ada tuh ya kan banyak juga program-program ini yang menyasar juga kan, terkait dengan bantuan-bantuan juga. Terus kemudian dinas apa lagi tuh ya, dinas sosial, dinas mungkin kayak yang di Satpol PP ya, karena baru ya tuh Pak ini. Terus ya mungkin beberapa dinas-dinas yang memang dia untuk ini ya perwujudan visi misi gubernur ya, yang jelas diutamakan untuk ke dinas-dinas yang itu ya. Perkim kan ada ya, Perkim, terus kaitannya kan dengan program yang Bang Andra gitu ya, ada jalan, bangun jalan itu ya. Terus apalagi tuh ya, sekolah ya, sekolah rakyat ya, rakyat kan. Jadi kan di kepala dinas pendidikannya ya, nah itu kan juga kan berarti kan pos-pos penting itu juga kan. Terus terkait dengan janji gubernur untuk pendidikan sekolah gratis yang kan sudah mulai berjalan tuh. Nah itu kan juga perlu lari cepat ya, berarti Dinsos, Dindik ya, yang di Kesra sama di pembangunan ya, gitunya ya, di PUPR. Kesra kan juga tuh, Kesra, terus itu kan juga tadinya kan Kesra kan gabung tuh antara biro pemerintahan dan biro Kesra. Nah sekarang kan sudah dipisah, jadi Kesra ini bisa fokus nih, ya kan ya. Yang pemerintahan tadinya kan gabung tuh dua itu, gitu. Bisa fokus. Berarti ini diisi dengan dinas-dinas yang vital. Ya diutamakan kan berarti 23 ini dinas-dinas yang menunjang untuk visi misi gubernur itu ya. Ini kalau bisa bicara soal penyegaran atau regenerasi, nah ini melihat proses regenerasi yang baru ini, Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan juga nih, kalau untuk dari Komisi 1 melihat proses regenerasi ini sejauh mana begitu, Bu? Untuk di dinas-dinas terkait ini. Kalau di seluruh pemerintahan kan kaitannya ada ini ya, kepangkatan ya. Jadi mungkin mereka yang sudah memang layak
gitunya kan bisa ininya masuk ke itu. Jadi kan kalau artinya kan tidak seperti mungkin kalau di politik gitu kan ya, mungkin atau di dewan gitu kan ya. Mungkin mereka masuk dewan, udah jadi dewan dari usia masih di bawah umur 30. Tapi kan kalau di AS kan nggak kayak gitu. Dia kan ada scan, dia masuk golongannya apa. Nanti kan ini untuk bisa ngikutin apa itu kan ya jenjangnya sudah diatur seperti itu ya gitunya. Kalau yang dimaksud regenerasinya ini ya, jadi kan memang sudah ada ini yang tertentu kan, kelompok golongan tertentu. Sudah dikelompokkan golongan. Iya, gitu. Regenerasinya gitu ya. Nah kan artinya orang-orang yang memang sudah ada di apa, misalnya persyaratan untuk eselon 2 dia ada golongan apa kan udah ada orang-orangnya. Nah ini ada pesan sendiri nggak Bu dari Ibu sendiri nih sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten terhadap pejabat-pejabat yang saat ini baru dilantik? Ya, mudah-mudahan mereka amanah, ya berkinerja dengan baik, bisa bekerja sama, bersinergis ya, baik di OPD-nya maupun antar OPD maupun terutama dengan gubernur dan wakil gubernur seperti itu. Ya, dan juga melayani masyarakat ya karena sebagai PNS kan memang melayani masyarakat ya kitanya. Jadi terutama bidang-bidang yang memang bersentuhan langsung ya dengan pelayanan ya kitanya. Jadi artinya masyarakat bisa terlayani dengan baik, dengan adil ya, dan dengan profesional dilayani. Baik, itu pesan untuk para pejabat eselon 2 yang saat ini sudah dilantik. Mudah-mudahan ini bisa istilahnya bisa membantu program-program misi-misi dari gubernur bisa tercapai dengan segera, dan apalagi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat gitu ya. Baik pemirsa Banten TV, ini kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih Ibu Dokter sudah kembali berdiskusi ini terkait dengan pelantikan pejabat eselon 2 yang saat ini sudah kita harapkan juga untuk para pejabat bisa amanah begitu dan. Dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.